Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Rifki Argiano dengan NIM 123490015. Hari ini saya akan menjelaskan modul 9 dari praktikum hmm, pemrograman web dan IoT. Di sini nama judul modulnya yaitu penggunaan Node-RED dan MQTT pada ESP32. Oke, di sini ada pun tujuan praktikumnya yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengirim data dan menerima data dengan protokol MQTT hanya menggunakan satu ESP32. Lalu yang kedua, mahasiswa dapat menggunakan broker MQTT gratis untuk komunikasinya. Lalu yang ketiga, mahasiswa dapat membangun sistem kontrol sederhana dari dashboard Node-RED. Dan yang keempat yaitu mahasiswa mampu mendesain dan mengembangkan user interface berbasis web menggunakan Node-RED dashboard. Lalu di sini ada konsep dasar, di mana konsep dasar ini merupakan penjelasan tentang perkembangan IoT yang mendorong dibutuhkannya sistem monitoring dan kontrol yang terintegrasi antara perangkat fisik dan aplikasi digital. Node-RED adalah platform pemrograman visual yang memudahkan pembuatan aplikasi IoT, sedangkan protokol MQTT memungkinkan komunikasi data sensor dan kontrol dengan cara efisien dan real-time. Nah, praktikum ini bertujuan untuk mengenalkan mahasiswa pada integrasi Node-RED dan MQTT sebagai solusi monitoring dan otomatisasi perangkat secara praktis dan mudah digunakan. Mungkin seperti ini gambarannya, di mana dari device akan masuk ke MQTT broker, lalu proses dan logikanya akan diproses di Node-RED. Lalu hasil pembacanya akan disimpan di database dan hasilnya akan ditampilkan pada dashboard. Nah, ini merupakan cara instalasi Node-RED, di mana saya sudah unduh, tapi di sini yang pertama itu harus menginstal Node.js terlebih dahulu. Lalu buka Node-RED menggunakan command prompt yang ada di laptop kalian. Sini juga terdapat kode programnya dan rangkaian Node-RED-nya di sini sebagai contoh, dan ini tampilan dashboard yang akan kita buat nanti. Dan ini tugasnya, dimana saya akan menampilkan data sensor ke chart dan dashboard di Node-RED menggunakan publish dan subscribe, serta mendemonstrasikan penyimpanannya. Baik, setelah itu saya akan masuk ke demonstrasinya. Oke, nah pertama itu yang harus kita lakukan yaitu membuat broker gratisannya. Dimana pertama itu kita pergi ke HiveMQ untuk membuat broker gratis. Di sini karena saya telah membuat akun, tinggal login saja. Tunggu sebentar. Oke, nah di sini sudah terbuat ya. Lalu untuk pertama kita itu perlu membuat web kliennya terlebih dahulu. Sini dimana kita langsung connect with auto generate credentialnya. Sini untuk username dan passwordnya harus kita salin terlebih dahulu. Ini kita buat yang baru saja. Lalu untuk username-nya langsung kita letakkan di notepad beserta juga dengan passwordnya. Oke. Terus seperti ini kita langsung create dan connect saja. Tunggu dia sampai bertanda terkoneksi. Oke, nah jika seperti ini artinya telah terkoneksi. Lalu selanjutnya yaitu kita masuk ke Arduino-nya. Arduino.
Nah, seperti ini. Jadi di sini kita membuat file baru saja, new sketch, untuk codingan barunya di sini. Mana tadi saya sudah cari untuk prompt codingannya. Ini langsung saja kita copy dan kita tempelkan di sini. Oke, nah seperti ini. Jadi di sini untuk SSID dan passwordnya sesuaikan dengan WiFi yang terhubung dengan device. Lalu untuk MQTT servernya diganti menggunakan URL yang ada di MQTT cloudnya di sini. Setelah tercopy, langsung saja kita tempelkan di sini. Oke, setelah itu untuk MQTT user dan passwordnya gunakan yang telah kita salin tadi. Yang di sini kita salin. Di sini kita salin juga. So kita tempelkan ke sini. Oke, nah setelah seperti ini jangan dijalankan terlebih dahulu. Dimana di sini itu kita perlu membuat WebSocketnya. Nah, untuk hostnya kita salin saja dari sini menggunakan URL yang kita dapatkan tadi. Lalu untuk username-nya sama dengan yang ada di Arduino tadi. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, langsung kita coba konekkan saja. Oke, nah setelah seperti ini langsung saja kita hubungkan boardnya ke device. Oke. Nah, sini langsung kita masukkan kode programnya. Ini. Langsung coba kita upload programnya. Tunggu sebentar. Oke, kodenya mulai berjalan. Di sini sudah terlihat bahwa kode sudah berhasil diupload. Untuk sini kita lihat, nah untuk WiFi dan MQTT-nya juga sudah terhubung dan suhunya juga sudah terkirim. Sini langsung kita masuk ke broker yang telah kita buat tadi di sini. Untuk topik subscription-nya di sini kita masukkan yang ESP32 suhu. Di sini langsung kita tambahkan saja dan langsung kita subscribe, maka hasil pembacanya akan keluar dengan sendirinya. Oke, nah setelah itu kita perlu masuk ke Node-RED.
yang dimana untuk mengaktifkan Node-RED pertama itu kita perlu ke command prompt terlebih dahulu. Lalu pada command prompt kita ketik dimana yaitu Node-RED, enterkan saja, maka sekarang kita sudah bisa menggunakan Node-RED-nya. Nah, setelah itu kita buka Node-RED yang ini. Untuk namanya yaitu localhost 1880. Nah, di sini sudah saya buat untuk flow-nya, untuk alirannya. Di mana di sini pada yang berwarna ungu ini merupakan MQTT-in, di mana di sini mengambil data dari broker yang telah kita buat tadi. Untuk servernya disamakan dengan yang telah kita buat sebelumnya. Lalu untuk username-nya ini bisa kita ganti dengan username yang baru kita buat tadi. Sini untuk passwordnya juga bisa kita ganti. Oke. Nah, untuk servernya masih sama. Ini langsung kita update saja. Lalu untuk MQTT out-nya yang di sini kita juga edit ke yang sama dengan MQTT-in tadi. Sepertinya sudah sama. Oke, langsung saja kita update. Nah, untuk gauge dan charge-nya, di sini kita perlu membuat yang namanya dashboard terlebih dahulu. Lalu di dalam tab di dashboard itu kita membuat grup di mana terdapat teks, gauge, chart, dan dropdown. Di mana dropdown ini untuk menyalakan LED-nya atau WS. Nah, setelah seperti ini, setelah sekiranya semuanya sudah terkoneksi, sini langsung saja kita deploy. Ditunggu sebentar, dia sedang connect. Nah, sekarang sudah terkonek. Langsung saja kita klik pada bagian yang ini, yang di sudut kanan sini. Kita klik dan hasilnya akan terlihat. Oke. Nah, di sini saya telah mengatur untuk untuk drop down-nya. Di sini terdapat red dan green, di mana di sini dapat mengendalikan WS atau LED-nya. Nah, berhubung saya belum memasang LED-nya, jadi belum bisa saya kendalikan. Di sini saya cuma bisa menampilkan data suhunya terlebih dahulu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.